Kali ini kita akan belajar mengenai limit X menuju tak hingga. Diketahui limit X menuju tak hingga dari X plus 5 dikurang dengan akar X kuadrat min 2X ditambah 9. Nah, bentuk X plus 5 ini dapat kita ubah menjadi bentuk kuadrat, sehingga dapat kita tuliskan menjadi limit X plus 5 dikuadratkan jadi X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Lalu kita akarkan. Jadi ini tidak mengubah nilai dari X plus 5 ini. Kemudian ini dikurangi dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 9. Nah, bentuk ini dapat kita hilangkan bentuk akarnya dengan mengalikan dengan kawannya. Sehingga bila kita kalikan dengan kawannya, yaitu akar dari X kuadrat tambah 10X ditambah 25 ditambah akar X kuadrat dikurang 2X tambah 9. Kita akan memperoleh bentuk limitnya menjadi X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 dikurang dari bentuk ini, yaitu min X kuadrat ditambah 2X dikurang 9. Nah, ini semua dibagi dengan akar dari kawannya ya. Akar dari X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. X kuadrat dikurang 2X ditambah 9. Nah, di sini X kuadrat dikurang X kuadrat ya. Ini 0 ya, ini 0. Kemudian di sini 10X ditambah 2X ya, menjadi 12X. Jadi bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga. Jadi 10X ditambah 2X jadi 12X. Ini 25 dikurang 9 jadi 16. Jadi 12X ditambah 16. Nah, pembilang dan penyebut kita bagi dengan X yang berderajat paling tinggi, yaitu yang berderajat paling tinggi yaitu X. Di sini X kuadrat tetapi di dalam akar, berarti X ya. Berarti kita kalikan 1/X di sini, kita kalikan 1/X dibagi 1/X. Nah, sehingga 12X dikalikan dengan 1/X, kita dapatkan di sini 12. Kemudian 16 dikalikan dengan 1/X jadi 16/X. Nah, ini semua dibagi dengan, nah ini kita kalikan dengan 1/X masuk ke dalam akar jadi 1/X kuadrat. Sehingga di sini menjadi X kuadrat dibagi X kuadrat 1. Ya, jadi 1 ditambah ini 10X dibagi dengan X kuadrat. Jadi 10/X. Kemudian ditambah 25/X kuadrat. Nah, ini ditambah dengan akar dari ini jadi 1 dikurang 2/X ditambah 9/X kuadrat. Nah, limit dari 16/X untuk X mendekati tak hingga adalah 0. Berarti sini dapat kita tuliskan limit X mendekati tak hingga. Jadi ini kita dapatkan 12 ditambah 0. Lalu ini dibagi dengan, ini berarti 0, 0, berarti sini 1, berarti akar 1 adalah 1. Ditambah yang ini 0, ini 0, ini 1. Jadi akar 1 adalah 1. Dengan demikian kita dapatkan di sini 12 dibagi 2, berarti 6. Berarti nilai limitnya adalah 6. Nah, mengapa di sini bisa 0 ya? Karena kita ingat kembali bahwa limit dari 1/X untuk X mendekati tak hingga
ini sama dengan 0. Ya, jadi berdasarkan prinsip ini, maka kita akan memperoleh limit dari 9 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga adalah 0. Demikian juga ini, limit dari min 2 per X untuk X mendekati tak hingga adalah 0. Ya, ini juga 0, 0, ini juga 0. Nah, demikianlah penyelesaian dari limit ini. Bila menggunakan rumus, maka bentuk limit ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus B min Q per 2 kali akar A. Dalam hal ini B-nya adalah 10. Jadi 10 dikurang Q. Q-nya di sini adalah min 2. Jadi di sini plus 2 per 2 kali akar A. A-nya di sini adalah 1 ya. Berarti sini akar 1. Sehingga di sini kita dapatkan 12 dibagi 2, 6. Sama hasilnya ya. Kita ingat kembali rumus limit akar sekian dikurang akar sekian. Ini bentuknya adalah bentuk kuadrat. Untuk X mendekati tak hingga, kalau ini kita anggap nilainya adalah L, maka L ini mempunyai 3 kemungkinan nilai, yaitu min tak hingga, B min Q per 2 kali akar A, dan tak hingga. Nah, kondisinya di sini, ya, min tak hingga apabila A lebih kecil dari P. Jadi A di sini lebih kecil dari P. Kemudian B min Q per 2 kali akar A di sini apabila kondisinya A sama dengan P. Berarti A-nya sama dengan P. Dan bila A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Ya, contoh ini, bila hasilnya adalah B min Q per 2 kali akar A, maka di sini kita membutuhkan pasangan. Ya, karena kita lihat di sini kan berpasangan, akar sekian dikurang akar sekian. Nah, kita membutuhkan pasangan dari akar ini. Nah, pasangannya kita lihat juga di sini ya, akar 4x kuadrat tambah 4x plus 3 ini juga membutuhkan pasangan. Ya, yaitu akar 4x kuadrat. Ini membutuhkan pasangan akar 25x kuadrat. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan pasangan itu? Kita bisa dapatkan dari sini. Ya, jadi bentuk ini dapat saya tuliskan minus negatif 3x ini, ya, negatif 3x ini, ini dapat saya tuliskan menjadi negatif 5x ditambah 2x. Untuk apa? Untuk mendapatkan pasangan dari akar ini dan mendapatkan pasangan dari akar ini. Untuk akar ini kita membutuhkan pasangan yaitu akar 4x kuadrat ya, yang kita bisa dapatkan dari sini. Sedangkan ini membutuhkan pasangan akar 25x kuadrat, kita bisa dapatkan dari sini. Nah, dengan demikian bentuk limit ini dapat kita tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga akar 25x kuadrat ditambah 10x ditambah 1. Nah, kemudian di sini kita kurangkan dengan, ini kita kuadratkan jadi 25x kuadrat, tapi kita akarkan lagi supaya nilainya tidak berubah. Jadi sini 25x kuadrat. Nah, jadi di sini dia sudah mendapatkan pasangan ya. Ada pasangannya dan nilainya adalah sama, A sama dengan P ya. A di sini sama dengan P. Kemudian ditambah, ini kita kuadratkan, lalu kita akarkan jadi 4x kuadrat. Kemudian dikurang dari bentuk akar ini. Akar dari 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, lalu di sini masih ada bentuk plus 3 ya. Plus 3 boleh saya tuliskan di sini. Ditambah 3. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus ini kita bisa menentukan limit dari bentuk yang ini. Yaitu B-nya di sini 10,
Q-nya di sini 0 berarti ya, karena Q itu adalah koefisien dari X, di sini kan tidak ada. Berarti 0 per 2 kali akar, nah A dalam hal ini A-nya adalah 25. Kemudian bentuk ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus ini, yaitu B-nya berarti di sini 0, jadi 0 dikurang Q-nya di sini adalah 4 dibagi 2 kali akar 4. Nah, di sini ditambah ya. Jadi di sini ditambah, lalu di sini ditambah 3. Nah, dengan demikian kita mendapatkan di sini 10 ya. Jadi 10 dibagi 10, 1. Kemudian ini negatif 4, ini adalah 4. Berarti di sini negatif 1. Lalu di sini ditambah 3. Nah, dengan demikian kita mendapatkan nilainya di sini adalah 3. Nah, inilah nilai dari bentuk limit ini. Diketahui limit X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga. Akar X kuadrat. X kuadrat ditambah 5X ditambah 7. Ini dikurang AX dikurang B. Ini sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menentukan nilai A dan B ini. Nah, bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Jadi, ini tetap X kuadrat ditambah 5X ditambah 7. Nah, sedangkan bentuk ini, ya, min AX min B ini, bentuk ini dapat saya tuliskan, ya, ini menjadi minus dalam kurung AX ditambah B. Nah, bila bentuk ini saya kuadratkan, ya, lalu saya akarkan, maka saya akan mendapatkan bentuk A kuadrat X kuadrat ditambah 2 kali AX kali B, jadi 2ABX ditambah B kuadrat. Nah, ini sama dengan 1. Nah, dari bentuk ini, ya, kita melihat bahwa di sini 1, maka di sini haruslah 1. Berarti kita dapatkan di sini A kuadrat sama dengan 1, A sama dengan plus minus 1. Tapi dalam hal ini kita ambil A-nya adalah 1. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk yang di sini. Berarti A-nya kita dapat 1. Nah, lalu dengan menggunakan rumus ini, B min Q per 2 kali akar A, ya, karena di sini A sama dengan P. Apakah di sini bentuk limit ini A-nya sama dengan P? Apakah tidak mungkin A-nya lebih kecil dari P atau A lebih besar dari P? Tidak mungkin. Ya, karena di sini hasilnya 1. Karena di sini hasilnya 1, bukan tak hingga, bukan min tak hingga, maka pastilah bentuk di sini, A-nya di sini, ya, A di sini pastilah sama dengan, ya, nilai koefisien dari X kuadrat di sini sama dengan nilai koefisien X kuadrat dari bentuk yang ini. Jadi ini pasti sama, ya. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung nilai limit dari bentuk ini. Ya, B min Q, B-nya di sini 5, jadi 5 dikurang Q. Nah, Q-nya di sini adalah 2AB. 2AB per 2 kali akar A. Dalam hal ini A-nya adalah 1. Nah, ini sama dengan, di sini sama dengan 1. Ya, berarti bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 5 dikurang 2AB sama dengan 1. Nah, karena di sini A-nya adalah nilainya 1, ya, saya bisa gantikan langsung di sini. A-nya adalah 1. Jadi ini dikali 1 dikali B sama dengan 1. Dengan demikian B di sini sama dengan ini tadi 2 ya. 2 di sini udah kita kalikan ke sini, berarti sini 2 ya nilainya ya.
Ini adalah 2. Nah, ini adalah 2. Dengan demikian, 2B sama dengan 5 dikurang 2, 3. Berarti di sini 3/2 ya. 3/2. Ya. Jadi kita dapatkan nilainya A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 3/2.